Kalau kita nggak bisa masuk Mekah, Madinah, apa yang dilakukan bapak-bapak? Menangis, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Nah, kita tahu 50.000 tahun yang lalu, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, yang pertama Allah ciptakan itu adalah pena, pulpen. Ketika Allah ciptakan pena tersebut, Allah mengatakan kepadanya, uktub, kalian tulis. Kamu tulis. Apa kata pena ini? Wa ma aktub. Apa yang harus aku tulis ya Allah? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Kita pun duduk di tempat ini. Ustadz yang tadinya mau duduk di sana nggak jadi duduk di sini. Itu pun sudah tertulis. Kita hanya menjalani takdir kita. Apakah takdir bisa dirubah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Tidaklah dapat merubah takdir kecuali doa. Dan doa pun dari takdir Allah Azza wa Jalla. Artinya kita tidak pernah lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di Syam ini pernah terjadi wabah penyakit taun di sini, di negeri Syam. Ketika itu Umar bin Khattab hendak masuk ke negeri tersebut, dengar berita negeri tersebut sudah terkena wabah penyakit. Maka Umar nggak jadi masuk. Dikatakan oleh orang yang mendampingi Umar, atafirru min qadarillah. Apakah engkau melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Kan udah takdirnya mau kena penyakit, kena apa, ya udah. Kata Umar bin Khattab, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita melarikan diri dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Karena memang seperti itu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sudah memberikan arahan. Kalau terjadi taun di sebuah kota, wabah penyakit di sebuah negeri, yang ada di negeri itu nggak boleh keluar. Padahal beliau belum terinfeksi, tapi nggak boleh keluar. Dan yang ada di luar nggak boleh masuk. Kalau yang di dalam itu keluar akan membawa penyakit keluar. Kalau yang di luar masuk, dia akan membahayakan dirinya ke tempat tersebut. Ana sebenarnya nggak mau ngomong tentang corona aja, tapi karena tadi ada berita dari pihak Ashifa, baru saja berita tersebut. Jadi digantungkan sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ditetapkan. Artinya bisa besok bisa dibuka, lusa bisa dibuka. Kita masih ada waktu untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallah. Jamaah rahimakumullah. Setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ana tidak berhenti menyampaikan hadis ini. Apa doa Nabi SAW? Beliau meminta 3 hal. Dan ana yakin semua jamaah udah hafal tuh doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kalau kita lihat bagaimana pedulinya Islam itu dengan ilmu. Awal ayat yang turun apa? Iqra. Awal ayat turun di negeri yang tidak ada sekolahan, nggak ada perkuliahan,
di sebuah kampung yang terkenal dengan buta huruf. Bahkan Nabi SAW nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Allah perintahkan membaca. Apa yang kita baca? Ilmu apa yang kita pinta? Semua ilmu yang bermanfaat. Tapi yang paling utama adalah ilmu agama. Pagi ini kita belajar ilmu agama. Kita melihat di Indonesia dan mungkin juga di Palestina, mungkin juga di negeri-negeri yang lainnya, kepedulian kepada ilmu agama itu sangat minim sekali. Slogan yang mengatakan kita harus seimbang, balance antara iptek dan imtak, antara ilmu pengetahuan teknologi dan iman dan takwa. Ternyata secara aplikasi dalam pendidikan enggak. Agama dapat berapa persen? Di SD tuh kita orang tua yang nyekolahkan anaknya di SD, mungkin hanya dapat 3 jam. Apakah itu dikatakan seimbang? Sedangkan nih anak akan hidup di dunia mungkin 70 tahun, mungkin 100 tahun hidup di dunia. Artinya dia perlu ilmu untuk hidup selama 100 tahun. Coba dipelajarin ilmu apa yang diperlukan selama 100 tahun. Tapi dia hidup setelah kematian berapa tahun? Nabi kita Muhammad SAW berapa tahun di kuburannya? Beliau hidup di dunia cuma 63 tahun. Di kuburannya beliau sudah hidup berapa tahun jemaah? Nabi SAW meninggal tahun berapa? 13. Tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah. Nah, berapa tahun yang lalu? 1430. Ya, 1430. Kita ini sejak pakai handphone, pakai kalkulator jadi susah ngitung-ngitung jemaah. 1430 tahun yang lalu beliau hidup di kuburan, di alam barzakh sana, mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Apakah kita mau berpikir hanya untuk kehidupan yang 70 tahun? Kita nggak mau berpikir ketika dikubur nanti, apa yang harus Anda lakukan di sana? Orang belajar bagaimana membuat rumah di dunia, tapi tidak pernah berpikir bagaimana dia memiliki kuburan yang luasnya 1 hektar, yang luasnya 2 hektar, yang luasnya sepanjang mata memandang. Itu orang yang beramal soleh di kuburannya, subhanallah. Kuburan yang sempit yang kita lihat di Jakarta, orang sekarang sibuk bikin kuburan besar-besar. Ada apa yang besar-besar di Jakarta? Sandiago Hill. Iya, Sandiago Hill. Oh, katanya besar berapa meter, nanti ada kolam renangnya. Entah apa yang dibikin sama mereka, karena dia tahu ini orang kaya raya di dunia. Masa dikasih cuma 1 kali 2 meter? Ini orang punya tanah mungkin ada 100 hektar, mungkin dia punya lahan sebesar ribuan hektar. Masa setelah mati cuma dikasih lahan seperti itu? Keluarganya mulai berpikir, kasih yang besar dong. Berapa? Ya 1 hektar nggak apa-apa. Mungkin orang dikubur 1 hektar jemaah, ini kuburannya pula. Secara logika orang akan mengatakan ini orang nggak waras. Hanya untuk tubuhnya dia kurung lahan sebesar 1 hektar, tubuhnya ditaruh di sana. Karena dia tidak berpikir ada cara membuat kuburan luas, ada. Bagaimana kuburan ada AC-nya, ada caranya. Ilmunya bukan ilmu dunia, ilmu agama. Ya Ustadz ngomong gitu karena Ustadz belajar agama. Islam juga peduli dengan ilmu yang umum, iya. Cuma Rasul SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din.
Siapa saja orang yang Allah ingin kebaikan buat orang itu. Allah ingin kebaikan buat orang itu. Allah bikin orang itu mendalami dan memahami ad-din, agama. Sekali lagi Ana katakan, semua ilmu yang bermanfaat pelajarin. Tapi jangan lupa sama ilmu agama. Karena ilmu agama ini akan mengantarkan kita dalam kehidupan yang panjang sekali. Bahkan kalau kita bicara kewajiban, menuntut ilmu itu kewajiban. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Banyak orang tua berpikir kewajiban makanya anaknya wajib sekolah 9 tahun. Dan itu mungkin dipraktekkan oleh negeri kita. Wajib belajar selama 9 tahun. Islam sudah 1400 tahun yang lalu mengatakan wajib setiap muslim menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu umum pelajarin. Ilmu umum itu jamaah bisa jadi ada yang fardu kifayah. Ada yang wajib dipelajarin, tapi nggak semuanya harus belajar. Umpamanya dokter, apa semuanya harus jadi dokter? Enggak. Tapi kalau belajar agama, semuanya wajib belajar agama. Tapi nggak harus jadi ustadz, enggak. Belajar agama yang diperlukan. Anak ini mau sholat, ustadz, ya belajar sholat. Anak mau umroh, kenapa ada manasik umroh? Wajib buat setiap yang mau berangkat umroh untuk belajar tentang umroh. Kenapa ada manasik haji diajarkan? Karena wajib bagi setiap muslim yang mau berangkat haji untuk punya ilmunya tentang haji. Dia mau haji, Ana mau ngapain haji di sana? Ana mau umroh, Ana mau ngapain umroh? Ana ke Masjidil Aqsa, Ana mau ngapain di situ? Ada ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Dan di antara ilmu yang wajib itu adalah ilmu tentang Allah.